saya ada masalah dengan istri saya, aing sarua ya masalah. Nanti jatah Pak Wali, jatah mobil dinasnya minta ditunda, suruh beli ambulan pendamping damkar dengan seluruh kelengkapannya. Saya nanti akan bagikan mobil ambulan termewah setiap kabupaten kota. Lagi saya jelaskan ke tim sukses saya dimanapun yang mengusung, yang mendukung relawan, saya katakan kalau Anda mendorong saya jadi gubernur, maka tidak boleh Anda minta apapun pada saya ketika terpilih. Kenapa? Tapi Anda dukung apapun kebijakan yang itu untuk kepentingan rakyat, dan kritik saya yang kalau tidak berpihak pada rakyat. Jangan tim sukses nanti musingin yang didukungnya, nanti rusak lagi. Nih tim suksesnya, proyeknya buat saya. Awas jabatan ini saya ngatur. Nggak boleh. Kalau begitu nanti bukan tim sukses, itu tim penjerumus. Benar nggak? Karena kita jadi bukan hanya oleh tim sukses, kita jadi oleh rakyat yang memilih kita. Betul? Tim sukses tugasnya apa? Saya di RW ini, RT ini, kelurahan ini, sekolah. Anak-anak yang tidak mampu, yang tidak sekolah, saya bikin proposalnya, Pak Wali penuhi tuntutan kebutuhan rakyat saya. Saya malu jadi tim bapak, saya ditagih oleh rakyat, saya tidak memenuhinya. Itu tim sukses yang keren. Oke? Siap bangun Jawa Barat? Oke, nanti Pak Wali sudah oke, siap dalam, nggak usah lama-lama, targetnya nggak 5 tahun saya. Dalam waktu 3 tahun ke depan, seluruh kebutuhan publik Depok sudah terpenuhi 3 tahun. Gimana Pak Didi rumusnya? Saya udah tahu rumusnya. Saya tadi pagi ketemu dengan tim transisinya Pemda, saya nggak bentuk. Saya katakan, berapa biar rapat kamu punya? Setahun rapat, hotel, segala macam, perjalanan dinas dalam luar negeri 120 miliar, jangan dicairin, pisahin. Berapa anggaran ini? Ini yang ini 300 miliar. Berapa anggarannya? Simpen dulu, kumpulin. Saya jabat gubernur itu akan saya alihkan untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi. Jangan. Kalau urusan potong-potongan, jangan dulu motong anggaran OPD, potong anggaran gubernur dulu, sok turunin. Kenapa? Buat apa terlalu gede? Aing eueuh kabutuh. Jangan hamba majikan teu boga. Bener tuh. Anak geus gede nu hiji leutik keneh yang sukma ayu. Apa kebutuhan saya mah tidak banyak. Daharna ge aing mah irit. Saeutik. Saya makan sehari cuman sekali, setengah timbel orang. Jauh, saya mah saeutik aing. Lo pakai nih Pak, mere dahar batur aing mah. Kalau ditanya Kang Dedi di rumah sehari masak berapa? 10 liter. Yang makannya orang lain aing. Kenapa? Karena yang bertamu ke rumah Deddy Mulyadi pasti ada tempat ruang tamu yang sudah disiapkan makan di situ. Yang datang makan, yang datang makan, yang datang makan. Kenapa? Tugas saya tidak boleh ada rakyat berkunjung saya perutnya dalam keadaan lapang. Nggak punya duit pulang nak aing diongkosan. Itu era mah. Itu biasakan Pak Wali ya, di rumahnya diamplopin, ada gocap, ada cepet, rakyat yang datang kalau nggak ketemu udah diamplopin aja, udah lupa. Nggak apa, nggak ketemu sama Pak Wali kotanya juga apa, yang penting pulang dapat buat beli beras udah. Bener tak? Daripada ngomong sama wali kotanya 2 jam balik jadi ongkosan. Bener gak? Sudahlah. Dan tidak semua juga, mohon maaf, yang ketemu saya tidak mungkin setiap orang saya layani. Datang ke aing curhat, Pak saya ada masalah dengan istri saya, aing sarua ya masalah. Kan warga ini suka aneh-aneh. Datang ke saya cerita masalah dengan istri saya gugat cerai, gimana rumusnya saya juga tidak bisa nyegahnya. Gimana? Ada datang lagi, Pak saya ini lagi bagi waris. Udah jangan ngomong ke saya tuh bagi waris Pak. Saya butuh pekerjaan, ya saya tidak mungkin ngasih pekerjaan, yang ngasih pekerjaan pabrik, ya kan? Harusnya datang ke saya ini, Pak jalan di kampung saya jelek, Pak jalan di anak saya tidak sekolah, BPJS-nya habis. Kenapa BPJS tidak kebayar? Karena suami saya meninggal. Oke.
Gitu Pak, suami saya kawin lagi, nges ganti. Jangan pikir gubernur Jabar ini segala rupa kainnya. Ya Allah. Nah ini juga yang disebut dengan bagian dari saling menghormati kebudayaan. Saya kesini pakai peci, ini kasih Gary. Pak Walinya pakai ikat putih. Ini Pak Gary ini jujur aja, jadi anggota DPRD-nya bagus deh. Bener tuh. Yang berikutnya pesan ke Pak Wali, nggak boleh lagi nanti Pak Wali jadi wali kota ngeluh-ngeluh urusan damkar, nggak mau denger saya. Bener nggak? Malu wali kota, apa wali kota? Kota Depok sedemikian gagah, mesin damkarnya mati, petugasnya kebakar. Aduh, meninggal karena tidak ada oksigen. Nanti jatah Pak Wali, jatah mobil dinasnya minta ditunda, suruh beli ambulan pendamping damkar dengan seluruh kelengkapannya. Saya nanti akan bagikan mobil ambulan termewah setiap kabupaten kota. Saya nanti siapin mobil ambulan termewah, akan saya siapin. Siapa yang mau naik silahkan. Ya, saya pengen lihat yang mewah itu bukan mobil dinas pejabatnya. Yang pengen mewah itu adalah mobil ambulan mewah, silahkan. Ciri ambulan mewah apa? Begitu masuk ambulan langsung innalillahi. Tapi kalau Anda jadi warga, kemudian ada kecelakaan atau Anda sakit, pemerintah melayani dengan baik, dari mulai dijemput dari rumah sampai ke rumah sakit. Di rumah sakitnya dilayani penuh senyuman, seluruh kelengkapannya disiapkan. Pemerintah mengerahkan seluruh institusi yang dimilikinya. Anda tetap meninggal karena takdir Allah. Sebelum meninggal Anda tulis surat dulu. Kepada yang terhormat Wali Kota Depok yang aku cintai, perjalanan hidupku begitu berat, pedih rasanya. Ketika terlahir aku ditinggalkan oleh ayahku, besar aku ditinggalkan oleh ibuku. Akhirnya aku berhidup bersama pamanku. Hidup dalam kepedihan, aku diajarkan bagaimana cara berdagang bala-bala. Berdagang bala-bala ke sekolah, banyak yang darmaji, makan 5 ngaku hiji. Kemudian usia remaja, kemudian ditinggalkan oleh 3 orang laki-laki biadab. Oh, okay. Nah kemudian dia menulis, aku kemudian punya seorang suami yang baik, aku punya anak 3, yang satu sudah sekolah SMA, yang satu masih SMP, yang satu SD. Tetapi rupanya Allah berkata lain, penyakit yang menggerogoti tak bisa lagi disembuhkan dengan pengobatan medis. Aku sudah berpasrah tadinya, tidak mau lagi berobat, tapi karena kebaikanmu seorang dokter menemui ke rumahku, kemudian membawa aku ke dalam ambulan yang begitu nyaman. Aku dibawa ke rumah sakit diujari dengan penuh senyuman. Aku dilayani dengan penuh cinta. Pada akhirnya saat nafas terakhir, aku tak bisa lagi menolak ajal yang menjemputku. Tetapi izinkan aku berkata, ya Allah, berikanlah keberkahan pada wali kotaku yang telah memberikan terbaik bagiku. Benar nggak? Kalau wali kota yang seperti itu, itulah wali kota yang beriman dan beramal soleh. Walau Anda berkali-kali mengatakan saya beriman, saya beramal soleh, saya ahli ibadah, saya tukang sholat, hari mobil damkar paeh mati. Betul nggak? Pemimpin itu keimanannya itu ada di amal solehnya. Amal soleh pemimpin itu bukan pura-pura menjadi orang soleh, tapi kebijakan-kebijakannya yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Itulah amal soleh seorang pemimpin. Betul tidak? Ini penting saya buat Pak Wali Kota nanti. Pokoknya tolong istrinya awasi suaminya, periksa HP. Pokoknya saya akan menjadi gubernur yang membela kaum wanita. Yes, yes. Wali kota ganteng iya, wali kota hebat iya, tapi mohon maaf Bapak sudah tidak punya lagi harapan untuk dapat istri baru yang cantik. Bener nggak? Aku sih masih punya harapan.
seizin Hyang Sukma Ayu. Tapi sampai sekarang saya sudah tidak lagi memiliki semangat untuk itu. Saya lebih seneng bertemu rakyat tiap hari ngurus nih Hyang, dari mulai bangun sampai tidur lagi. Itu kebahagiaan sejati hidup saya saat ini. Oke? Yes? Oke? Mantap? Siap? Dan Pak Wali nanti harus punya ya pengaduan warga ya, siapin, nanti ada operatornya lah pokoknya. Dan saya jujur ya, di antara orang yang saya wawancarai di podcast saya, Pak Wali Kota Depok termasuk yang sangat menguasai masalah. Sampai jumlah berapa janda tua di Depok Pak Wali itu tahu.